Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Diary Mama Lak. Buat kamu yang baru kenal dengan channel aku, kenalin aku Iis, seorang ibu bekerja yang suka sharing hal apapun yang sedang aku pelajari. Dan aku juga sharing terkait daily activity. Dan kali ini aku mau sharing tentang kebiasaan 2025 yang tahun ini akan tetap aku jalankan lagi. Apa aja itu? Kita simak videonya sampai akhir. Dalam buku Atomic Habits dijelaskan bahwa kebiasaan atau perilaku yang biasa kita lakukan itu membentuk identitas diri kita. Jadi setiap kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam sehari-harinya tentu saja akan terus berproses, ditambah lagi dengan kebiasaan yang baru dan terus seperti itu, tidak pernah putus. Jadi bukan berarti dengan satu kebiasaan yang sudah selesai itu diganti dengan kebiasaan lain, tapi ini masih kebiasaan sebelumnya masih tetap bisa dijalankan. Walaupun sudah 2026, aku tetap akan menjalankan kebiasaan-kebiasaan ini karena menurut aku beberapa kebiasaan-kebiasaan ini itu sangat berpengaruh dalam hidup aku. Beberapa di antaranya aku masih dalam proses, beberapa lagi memang sudah aku jalankan dari tahun sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama adalah bangun pagi dan tidur lebih awal. Dua hal ini merupakan satuan yang tidak bisa kita pisahkan. Untuk bisa bangun pagi, tentu saja kita harus tidur lebih awal dan tidur dengan kualitas yang baik atau deep sleep. Jadi untuk mengawali hari berikutnya, aku mulai dari sebelum tidur dengan cara melakukan rutinitas malam yang sudah aku buat, lalu dipatuhi bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Seperti misalnya jam 8 itu sudah masuk ke kamar dan bersiap untuk tidur. Memang tidak langsung tidur ya, tetapi kita di kamar ini benar-benar udah lepas dari kerjaan, udah lepas dari gadget dan aktivitas berat lainnya. Jadi hanya untuk pillow talk atau misalnya bonding sama anak-anak dan suami juga gitu. Nah, selanjutnya bangun pagi. Kayaknya semua orang sepakat bahwa dengan bangun pagi itu bikin kita jadi lebih siap untuk menghadapi hari. Memang ada beberapa orang yang tingkat produktivitasnya itu justru aktif di malam hari. Nah, aktivitas aku itu lebih banyak di siang hari, jadi malam hari itu benar-benar digunakan untuk tidur dan istirahat, sehingga pada saat bangun pagi itu badan udah kelihatan segar. Tantangannya adalah pada saat bangun pagi kita bingung mau ngapain. Maka tadi seperti night routine, di pagi hari juga kita sudah menyiapkan aktivitas atau morning routine yang bisa kita lakukan setelah bangun pagi. Jadi udah gak bingung lagi kalau bangun pagi tuh ngapain ya, tapi kita udah tahu dengan apa yang akan kita lakukan setelah bangun pagi itu. Biasanya dengan bangun pagi aku bisa menghabiskan waktu lebih banyak untuk diri sendiri, istilahnya me time. Jadi aku menghabiskan waktu di pagi hari itu untuk diri aku sendiri, memuaskan egonya aku, journaling, membaca buku, atau sekedar menuangkan ide, atau bahkan cuma duduk dan menikmati udara pagi. Itu juga sudah membuat energi yang baik untuk aku menjalankan aktivitas berikutnya. Yang kedua, journaling. Nah, journaling ini udah pernah aku lakukan dari beberapa tahun ini, udah hampir 7 tahun mungkin ya. Dalam prosesnya tentu saja ada hal-hal yang tidak sempurna gitu. Dari yang awalnya hanya ikut-ikutan, kemudian mulai mencoba lagi, terus sering tidak konsisten, dan akhirnya sekarang sudah mulai menikmati dan rasanya journaling menjadi sebuah kebiasaan yang gak bisa aku tinggalkan. Kalau misalnya ditinggalkan sekali aja itu kayak ada yang kurang gitu. Karena di dalam journaling itu semua isi pikiran aku itu aku tuangkan dalam journaling. Kayak misalnya to-do list apa yang mau aku lakukan hari ini tuh aku taruh di situ. Bagaimana perasaan aku, kemudian terkait deadline pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kali ini aku juga lagi mencoba tantangan baru, yaitu membuat buku journaling, di mana aku setelah membaca buku, aku mencoba menuliskan insight yang aku dapatkan dari buku tersebut. Harapannya dengan menulis itu seperti mengikat ilmu ya. Jadi ilmu yang sudah aku dapatkan dari sebuah buku itu aku tulis di dalam buku tadi. Yang ketiga, menunda membeli barang. Ya, menunda membeli barang ini udah
mengakar dari dulu. Jadi aku selalu membiasakan untuk membeli sesuatu yang aku inginkan. Aku mencoba untuk menundanya dengan cara memberikan challenge ke diri aku sendiri. Oke, aku boleh beli itu dengan menulisnya terlebih dahulu di dalam wishlist aku. Kemudian aku mencari tahu bagaimana cara aku mendapatkannya dengan melakukan banyak tantangan-tantangan. Aku mencoba membiasakan diri untuk menabung atau menyisihkan untuk membeli barang tersebut. Yang keempat, budgeting dan tracking. Untuk budgeting dan tracking sendiri sebenarnya aku jujur belum sempurna. Aku masih dalam proses pembelajaran dan ini baru aku lakukan sejak tahun 2025. Sebelumnya sudah pernah, tetapi seperti biasa ya nggak pernah konsisten. Baru konsisten di tahun 2025 dan itu juga belum sempurna. Dan aku mulai merasakan efeknya ke diri aku bahwa ternyata dengan budgeting dan tracking itu aku jadi lebih tahu kemana arah uang yang aku gunakan, dari mana asalnya. Dan ketika misalnya ditanya sama suami uangnya dipakai kemana, aku bisa menjelaskan dengan data dan fakta. Jadi udah nggak ada lagi marah gara-gara uang nggak ada, tapi kita bener-bener melakukan komunikasi dengan pasangan terkait finansial keluarga ini. Dan untuk budgeting dan tracking sendiri, aku menggunakan sebuah aplikasi yang menurut aku itu sangat memudahkan aku. Ini dia aplikasinya. Di sini sudah ada tabel perencanaannya juga, kemudian trackingnya juga, dan kita bisa melihat yearly recapnya atau monthly recapnya terkait dengan apa aja nih boncosnya di mana, itu bisa kita lihat. Dan ini bisa kita gunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi beli sekali, manfaatnya seumur hidup. Untuk kamu yang mau aplikasi ini, bisa klik di deskripsi. Yang kelima, membaca buku dan mendengarkan podcast. Nah, membaca buku ini, jujur dari dulu aku suka baca buku, tapi sejak menjadi seorang ibu, aku jadi jarang banget membaca buku. Kayaknya tuh gak ada waktu gitu untuk baca buku, kayaknya adalah males gitu. Tetapi 2025 kemarin aku mencoba untuk memaksakan diri aku lagi untuk baca buku. Salah satunya aku menjadwalkan di jam pagi setelah bangun tidur, setelah aku me time, aku mencoba untuk baca buku itu, dan ternyata bisa ya. Yang penting adalah memberikan waktunya khusus untuk hobi kita tadi. Dan biasanya nih kalau misalnya aku lagi ada perjalanan keluar, aku biasakan untuk membawa buku kemanapun. Masalah itu dibaca atau enggak itu urusan nanti, yang jelas kita bawa dulu aja, minimal udah ada yang menggantikan daripada scrolling media sosial, digunakan untuk membaca buku. Kemudian yang keenam, minum air putih hangat. Nah, ini salah satu terapi aku untuk mengurangi kopi juga. Aku memang suka sekali dengan kopi dan aku masih mengkonsumsi itu, tetapi aku coba mengganti pelan-pelan dengan minum air hangat. Aku biasanya kasih madu sedikit dan aku minum pada saat sore hari pulang kerja atau bangun pagi, dan itu bisa meningkatkan mood aku, jadi yang tadinya capek atau ngantuk jadi mulai gak ngantuk. Dan yang terakhir adalah berdoa dan tetap berprasangka baik. Entah ini apakah termasuk kebiasaan atau tidak, tapi banyak orang juga yang belum terbiasa untuk berprasangka baik dengan hal apapun di luar sana yang mungkin terlihat tidak baik-baik saja, tapi masih bisa berprasangka baik dan tetap berharap, berdoa bahwa ini adalah jalan yang Allah tetapkan, dan yakin dan percaya pada Allah bahwa kita tengah dipersiapkan untuk mencapai mimpi-mimpi yang sedang kita minta. Kemudian berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dalam setiap prosesnya, karena aku percaya dalam setiap kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu pasti banyak banget tantangannya, tidak mudah, tetapi selalu ada Allah yang menemani proses kita bertumbuh. Oke, jadi itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertumbuh.